sebenarnya saya selama ini saya sembah itu siapa gitu kan, Tuhan mana yang saya sembah gitu kan, Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus gitu kan. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas seorang wanita yang sudah mualaf katanya karena dia mengikuti suaminya, makanya dia mualaf. Nah teman-teman, suatu saat katanya ketika suaminya bertanya, kenapa kamu tidak pernah ke gereja, padahal kamu adalah seorang yang bertaat dalam agamamu, karena suaminya ini beragama Muslim ya. Dan kemudian istrinya ini yang sudah mualaf ini menjawab bahwa dia sedang bingung, dia sedang berpikir Allah yang mana yang dia sembah, apakah Allah Bapa, Anak, atau Roh Kudus, yang mana Tuhan sebenarnya katanya. Itulah yang membuat dia menjadi mualaf. Nah teman-teman, kita yakin dan saya percaya bahwa wanita ini merupakan mualaf settingan. Percayalah, karena kita sudah lihat channel-channel saudara kita Muslim, orang Muslim itu sendiri yang disetting untuk menjadi seorang mualaf atau menyamar seperti seolah-olah sudah mualaf. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kamu kenapa? Enggak, saya cuma lagi mikir gitu loh. Ini tuh sebenarnya saya selama ini saya sembah tuh siapa gitu kan? Tuhan mana yang saya sembah gitu kan? Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus gitu kan? Ya udah makanya, tapi dia nggak memaksa gitu kan, karena dia bilang di Islam itu untuk mengajak orang itu dia tidak ada paksaan, hanya kita boleh bercerita, nanti orang sendiri yang dia akan mendapatkan hidayah gitu, yang tertarik untuk masuk gitu kan. Ya udah, makanya ya udah selama setahun, kurang lebih setahun, terus saya pikir wah ini nggak bisa nih, saya nggak punya agama itu, saya nggak bisa, nanti saya nggak punya tujuan hidup dong, ini buat apa saya hidup gitu kan. Ya udah, akhirnya saya dari situ saya mulai belajar tuh, saya mulai dengar dari YouTube misalnya kajian-kajian gitu, terus dengar cerita dari suami saya nanya juga, saling diskusi gitu, ini tuh di Islam tuh gimana sih gitu kan, mau ngapain aja sih, adab-adabnya tuh ngapain gitu kan. Terus tapi kalau kadang-kadang kalau dari ceritanya dia tuh saya suka pikir, loh selama ini saya juga ada ngerjain juga tuh yang kayak gitu, berarti saya juga udah paling nggak mungkin di dalam hati saya udah mengakui, tapi saya nggak sadar gitu bahwa saya udah Islam gitu kan. Nah dari situ mulai kayaknya oh iya, berarti ini kali, ini adalah agama yang benar kali, yang ditunjuk sama Allah gitu untuk saya anut gitu kan. Sebelumnya terus akhirnya mungkin saya berdoa gitu kan, Allah ya Tuhan, dulu saya Tuhan tolong tunjukkan mana jalan yang benar gitu kan, apakah saya tetap di Katolik atau saya kembali ke jalan yang benar gitu, yang seperti Allah tunjukkan gitu kan Tuhan. Itu dia videonya teman-teman. Saya heran ya kepada para mualaf ini atau orang-orang yang menyamar jadi mualaf ini. Apa sih untungnya kalau sudah memberikan kesaksian dusta? Apakah dengan kesaksian dusta yang seperti ini, apakah orang tertarik dengan keyakinanmu itu? Nah, saya rasa orang yang belum waras yang tertarik dengan kesaksian bohong yang seperti ini. Nah, teman-teman, ada 2 poin yang dia saksikan tadi, di mana yang pertama yaitu dia bingung memikirkan Tuhan yang mana yang harus dia sembah, apakah Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, atau Tuhan Roh Kudus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia berkata atau dia berdoa,
Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, dan kemudian dia mendapatkanlah jalan yang lurus itu, katanya. Nah, saya kurang tahu jalan yang lurus itu yang mana ya. Kalau di Kristen itu sudah jelas jalannya ya. Yesus sudah mengatakannya. Nah, teman-teman, kita akan membahas yang pertama, yaitu orang bingung. Dia bingung ya. Allah yang mana yang harus dia sembah? Karena ini bicara Trinitas, dan itu sudah berkali-kali kita membahasnya. Dan bukan hanya saya yang membahas tentang Trinitas itu, melainkan juga apologetik yang lain, bahkan para pendeta di channel-channel mereka sudah membahas tentang Trinitas. Nah, teman-teman, untuk lebih sederhana memahami hal itu, saya memberikan satu pertanyaan kepada teman-teman semua. Begini teman-teman, apakah kalau misalnya teman-teman seorang yang bertaat agama dan kemudian sudah mendengarkan firman itu dan kemudian kamu mentaati firman itu. Ketika kamu mentaati firman itu teman-teman, apakah kamu merasa taat hanya pada firman itu dan bukan kepada Allah itu? Nah, karena kebanyakan saudara-saudara kita polemikus ini memisahkan antara firman dengan Allah itu sendiri yang berfirman. Nah, apakah ada orang yang merasa ketika dia taat pada firman itu, apakah dia merasa tidak taat kepada Allah yang berfirman itu? Tentu saja tidak. Kalau misalnya kita sudah taat pada firman, itu sama halnya kita sudah taat kepada Allah. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Masa ada orang mentaati firman Tuhan dan kemudian dia berkata, saya hanya taat pada firman-Nya, kepada Allah-Nya enggak. Saya hanya taat kepada firman-Nya saja. Nah, jadi itu seolah-olah memisahkan antara firman dengan Allah yang berfirman. Jadi teman-teman yang benar adalah kalau kita sudah mentaati firman, itu sama halnya kita sudah mentaati Allah. Karena sama, karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan itu tercatat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, karena pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman dengan Allah itu tidak boleh dipisahkan. Dan firman Allah itu telah menjadi manusia, telah menjadi daging. Yang artinya ketika kita taat pada firman yang telah jadi manusia itu sama halnya kita sudah taat kepada Allah. Makanya saya berikan tadi pertanyaan yang sederhana ini. Kalau misalnya kita taat pada firman, sama halnya kita sudah taat kepada Allah. Nah, karena tidak boleh dipisahkan itu. Nah, dan kemudian tentang Roh Kudus. Dan jelas di dalam Yohanes, kita baca saja teman-teman ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 begini firman Tuhan. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan teman-teman. Allah itu roh. Allah itu roh dan firman itu sendiri adalah Allah. Nah, jadi itu ada dalam satu hakikat kealahan. Firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah roh. Jadi itu bukan sesuatu yang berbeda. Nah, makanya ketika saudara kita polemikus Muslim mendengarkan Trinitas atau Tritunggal, maka yang sedang mereka bayangkan itu adalah 3 Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa firman itu sendiri adalah Allah itu. Dan Allah itu sendiri adalah roh itu. Itu sudah ada ayatnya. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus itu. Jadi kalau kamu menyembah Allah itu harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, kata firman Tuhan. Nah,
Jadi ketika engkau pun mentaati atau percaya kepada Yesus, itu sama halnya kamu percaya kepada Allah. Sama seperti pertanyaan saya tadi. Ketika kita mentaati firman, itu sama halnya kita sudah taat pada Allah. Nah, karena itu tidak bisa dipisahkan. Nah, itu khusus Trinitas, teman-teman. Makanya kalau mendengarkan Trinitas, jangan selalu membayangkan 3 Tuhan itu. Itu yang membuat Anda keliru. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang mungkin memiliki posisi yang sama dengan perempuan ini, yang mungkin masih bingung dengan Trinitas ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik bahwa ketika Anda mendengarkan Allah Tritunggal atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jangan Anda bayangkan bahwa 3 Tuhan atau Tuhan itu 3. Nah, tidak demikian cara memandang Trinitas. Gampang memandang Trinitas. Kamu harus lihat dulu firman itu. Ayat Yohanes 1 ayat 1 ya. Firman itu adalah Allah. Oke. Kemudian Allah itu adalah roh. Oke, itu sudah jelas ya. Nah, jadi artinya tidak bisa dipisahkan. Dan sama sekali tidak bisa dipisahkan. Nah, demikian juga Bapa, dia punya hakikat kealahan. Dan yang kedua teman-teman, dia berdoa katanya. Dia memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang benar. Nah, itu berarti orang ini atau wanita ini memang benar-benar dia bukan dari Kristen. Nah, kalau seandainya dia adalah benar-benar Kristen, maka dia mengerti firman ketika Yesus berkata, "Akulah jalan." Maka kalau dia mendengarkan perkataan Yesus yang mengatakan akulah jalan, maka dia tidak mungkin mencari jalan yang lain. Orang sudah jelas kok di dalam firman Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata jangan gelisah, jangan bingung, jangan khawatir, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, Yesus sudah memastikan itu. Aku menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Dan jalan menuju ke sana, yaitu aku sendiri jalannya. Kok minta jalan yang lain? Nah, jadi itu satu bukti kepada kita bahwa memang dia bukanlah Kristen. Nah, bahkan kaum awam saja yang tidak pernah belajar sekolah teologi, dia ngerti kok bahwa Yesus itu jalan. Kalau Yesus itu jalan dan bukan hanya jalan, dia juga kebenaran itu dan bukan hanya kebenaran itu dan dia juga hidup itu, ngapain cari di tempat lain? Yang di tempat lain itu masih mudah-mudahan, yang artinya meninggalkan sesuatu yang pasti, pindah ke hal yang masih mudah-mudahan. Nah, pasti apa yang disampaikan oleh Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kok itu yang ditinggalkan kemudian berpindah untuk mencari yang mudah-mudahan? Nah, jadi yang artinya intinya teman-teman yang mau saya sampaikan, siapa tahu ada saudara kita yang mungkin berada di posisi dan pola pikir yang sama dengan wanita ini. Dan ketika dia menonton video ini, dia bisa mengerti, oh iya, kalau Yesus adalah jalan, ngapain lagi dicari jalan di luar itu? Kalau di dalam Yesus sudah ada kepastian, ngapain lagi dicari di tempat lain yang mudah-mudahan? Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi ini pesan buat saudara-saudara kita Kristen ya, yang mungkin suatu saat nanti memiliki pola pikir yang sama seperti dengan wanita ini. Sekalipun wanita ini merupakan settingan supaya seolah-olah agamanya lah yang paling benar dan di dalam agamanya lah ada jalan dan lain-lain sebagainya. Nah, biar seolah-olah pendengarnya ya begitu, mikirnya begitu. Oh iya ya,
Kok Tuhan Kristen itu 3? Nah, ternyata di Kristen itu tidak ada jalan. Ya, biar pendengarnya seolah-olah berpikir seperti itu. Tetapi kita yang sudah mengerti firman Tuhan tidak perlu berpikir seperti itu. Karena di ajaran kita atau di dalam kitab suci kita itu sudah dipastikan semua. Supaya jangan ada yang gelisah. Tidak ada yang khawatir, tidak ada yang takut. Sesuai dengan pesan Yesus bagi kita. Itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.